Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ibnu Tafian dengan NIM 2022-31018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum dari Data Warehouse Day. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu SCD. Apa sih SCD itu? Jadi SCD itu merupakan sebuah metode untuk mengelola riwayat data dalam tabel dimensi. Nah, kepanjangannya SCD itu yaitu Slowly Changing Dimension. Nah, teknik SCD ini itu digunakan untuk mencatat apa aja sih perubahan yang terjadi pada data table dimension. Nah, perubahannya itu perubahan lambat. Nah, yang terjadi pada tabel dimensi itu biar histori data yang tersimpan dalam tabel dimensi tidak hilang. Jadi misal ada perubahan data yang tadinya apa, terus kita ubah menjadi hal baru. Nah, gitu kita bisa catat data sebelumnya menjadi histori atau data yang lalu tidak hilang ditimpa data yang sekarang. Nah, selanjutnya apa sih tipe-tipe SCD itu? Nah, yang pertama itu ada tipe satu yaitu tipe tanpa riwayat. Nah, kalau tipe tanpa riwayat ini merupakan tipe yang membentuk record baru untuk menggantikan record lama, di mana hanya ada satu record pada database sebagai ukuran data. Jadi untuk yang tipe satu ini nggak ada historinya. Jadi misal kita ganti ke data yang baru langsung tertimpa gitu. Jadi nggak ada sejarah atau histori. Misal data sebelumnya tuh apa. Nah selanjutnya tipe 2 itu menambah baris baru. Nah untuk tipe data yang kedua ini, tipe SCD yang kedua ini yaitu tipe yang membentuk record baru yang ditambahkan pada tabel dimensi. Sehingga terdapat dua record pada database berupa current record dan record atau data sebelum data mengalami perubahan. Jadi untuk tipe 2 SCD itu jadi bikin baris baru. Misal kita mengubah nama yang tadinya apa menjadi apa, nanti dia membuat tabel baru tentang histori data sebelumnya pada baris baru gitu. Selanjutnya tipe 3 yaitu menambah kolom baru, yaitu tipe ini tuh memodifikasi data yang asli dengan memasukkan informasi baru di dalamnya. Hal ini menyebabkan pada database terdapat satu record yang akan mengandung data yang lama dan tambahan data sebagai informasi baru. Nah, ini kalau yang tipe 3 sesuai namanya itu menambah kolom baru. Jadi misal ada data yang diubah, nanti di kolom baru tersebut itu menuliskan data yang sebelumnya diubah itu apa. Nah, selanjutnya itu contoh SCD tipe 1. Nah, ini contohnya tuh masih kosong di sini SCD-nya. Kemudian bukan. Jadi di location ID-nya itu kan satu. Di publish ID itu 1234. Nah, selanjutnya setelah perubahan SCD 1 jadi 1434. Nah, itu tuh source code-nya yaitu update books set publish ID sama dengan 4. Jadi kita ngupdate buku. Ini kan tabel buku. Kita set publish ID-nya sama dengan 4 di mana book ID sama dengan 2. Jadi kita set publish ID-nya 4 untuk buku kedua. Nah, buku kedua itu kan Attack on Titan. Nah, yang tadinya 2 dia berubah menjadi 4 untuk publish ID-nya. Nah, karena ini SCD tipe 1 jadi tidak ada histori data untuk perubahan yang terjadi. Nah, ini kan tadinya 2. Nah, selanjutnya pindah 4. Ini langsung ditimpa. Jadi nggak ada historinya. Kita tahu sebelumnya nih publish ID dari Attack on Titan ini apa. Selanjutnya contoh SCD tipe 2 yaitu sebelum melakukan perubahan itu di ended sama di started itu masih nol. Setelah perubahan itu di ended sama di started-nya tuh sudah ada isinya yaitu kapan dirubah datanya. Nah, shortcutnya itu yang pertama itu kita nonaktifkan data sebelumnya yaitu dengan update books set scd ended sama dengan current date. Current date itu untuk tanggal pengubahannya itu tanggal sekarang. Dimana book ID 1. Nah, ini kan yang berubah di book ID 1 itu di One Piece. Nah, ini berubah. Kemudian menambahkan data terbaru yaitu insert into books, title, author ID, genre ID, publish ID, location ID, publish date SCD2, start date, select title, author ID, genre ID, publish ID 2, publish date, current date, from books, where books ID 1, and SCD. Nah, ini untuk berubah
start date-nya nanti berubah. Itu tadi contoh dari SCD tipe 2. Selanjutnya itu SCD tipe 3, yaitu dengan kolom baru. Itu dengan cara update books, set previous genre, select genre name from genre where, genre ID, books, genre ID, where, genre ID sama dengan 3, where book ID. Nah, itu untuk merubah genre, yaitu book 1 kita ubah genrenya menjadi genre ID yang 3. Ini kan sebelumnya genre ID genre 1, kemudian kita ubah menjadi 3. Nah, ini kan sudah berubah genre ID menjadi genre 3. Nah, genre sebelumnya itu akan tercatat pada tabel atau kolom baru, yaitu pada previous genre, yaitu sebelumnya itu shonen. Mungkin itu saja penjelasan laporan praktikum dari saya. Apabila ada apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri penjelasan laporan praktikum kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.